artritis kronis dengan tanda-tanda vital. Tekanan darahnya 110/70, nadi 70 per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 18 kali per menit. Dengan keluhannya klien tampak lemah, nyeri perut sejak 3 hari yang lalu, mual dan nafsu makan menurun. Karena itu pada pagi hari ini saya mau minta pendapat dari Ibu mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Oke ya. Menurut saya ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan ya, apalagi dengan pasien gastritis kronis ya, yaitu yang pertama untuk gangguan rasa nyamannya dulu, bisa dikaji dulu status nyeri ya, yaitu skalanya, intensitas, frekuensi, durasi nyeri. Terus yang kedua dapat kaji penyebab nyeri ya, area nyerinya. Yang ketiga dapat dilakukan dengan anjurkan pasien menarik nafas dalam dan menggunakan teknik relaksasi. Terus yang kedua pada gangguan pemenuhan nutrisi, anoreksia berhubungan dan mual muntah ya, itu bisa observasi karakteristik muntahnya. Terus berikan makan cair dalam jumlah kecil dan cukup sering. Terus yang ketiga dapat anjurkan pasien makan sedikit demi sedikit tapi sering. Untuk yang ketiga ada gangguan regulasi ya, tadi berhubungan dengan proses peradangan lambung, itu bisa diberikan kompres dingin pada pronatal dan aksilanya ya. Terus bisa observasi di TV, terus bisa anjurkan minum yang banyak, berikan pakaian yang tipis. Ya, baik. Ya Bu, untuk lingkungan apakah tidak diintervensikan Bu? Oh ya, untuk mengenai lingkungan yaitu ciptakan lingkungan yang tenang ya tentunya, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman. Setelah ini buatlah perencanaan pada pasien tersebut ya. Oh, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Akan segera saya buatkan intervensi pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat asosiat. Tahap kedua, perawat primer membuat perencanaan terhadap Nyonya S, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asosiat. Permisi Bu, ya, berdasarkan kesepakatan saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat perencanaan terhadap Nyonya S yang meliputi: 1. Untuk gangguan rasa nyaman, kaji status nyeri skala, kaji penyebab nyeri, anjurkan pasien menarik nafas dalam dan menggunakan teknik relaksasi yang lain. 2. Gangguan pemenuhan nutrisi sampai dengan anoreksia muntah berhubungan dengan mual muntah. Observasi karakteristik muntahan. Berikan makanan cair dalam jumlah kecil dan cukup kering. Anjurkan pasien makan sedikit demi sedikit tapi sering. 3. Gangguan regulasi berhubungan dengan proses peradangan lambung. Berikan kompres dingin pada pronatal dan aksila. Observasi CCTV, anjurkan minum yang banyak. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu untuk perencanaan Ibu. Jika nanti ada hal yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menyampaikan kepada Ibu. Tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada Nyonya S. Selain itu, melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi pada Nyonya S. Tahap keempat, post conference, diskusikan tentang aspek klinik sesudah melaksanakan ASKEP pada pasien. Selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melakukan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing. Iya, terima kasih. Untuk pasien Nyonya S sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih belum akut, tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi untuk proses penyembuhan. Iya, baik. Ini berarti lukanya tidak Perawatan yang lain ada bagaimana? Apakah ada tidak ada yang rasa perih, tidak ada penyerahan, tidak ada undangan, dan juga tidak ada luka. Baik Pak, saya mulai bersihkan ya Pak ya, bersih. Beliau Dengan satu kali luka. diberikan oksigen tetapi masih pas. Kalau kita buka dengan rasa perih, yang mau diberikan. Saya sedikit menambahkan ya, mungkin perlu diperhatikan juga posisi dulu pasien ya. Misalnya bantu klien dalam posisi middle, bisa mungkin cuma ini yang saya tambahkan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasiennya masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ini tidak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahap selanjutnya, PA1 menuju ke Nyonya S untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi Nyonya S. Jadi bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Sebetulnya sudah tidak sakit, tinggal masuk saja sus. Baik, biar tidak lemas, makan yang banyak, sama minum air putih yang banyak ya, Bu. Baik, suster. Tahap selanjutnya, di esok harinya, PA3 menuju ke Nyonya S untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi Nyonya S. Halo, selamat sore Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baik sus. Karena kondisi tidur yang diajarkan kemarin, Tuhan kesana ke saya berkurang. Alhamdulillah Bu, jangan banyak aktivitas dulu ya. Ini kan dalam tahap pemulihan. Makan dan minumnya juga harus dilanjutkan ya. Iya sus, terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu PA2 mengomunikasikan kepada perawat primer bagaimana keadaan Nyonya S setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari di rumah sakit. Selamat siang Ibu. Saya berdasarkan asuransi pada siang hari ini dan sesuai advis dokter, pasiennya S sudah menunjukkan tingkat kebaikan dari sebelum perawatan hingga sekarang ya Ibu. Pasien juga sudah membaik. Apakah ada penambahan perencanaan untuk pasien Nyonya S, Bu? Jika pasien Nyonya S sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi, akan tetapi tetap dipantau bagaimana kondisi pasien serta tetap lakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu akan saya buatkan persiapan buat pasien pulang. Oh, baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu. Tahap selanjutnya, keesokan harinya PA2 menuju ke pasien dengan keluarganya masing-masing untuk memberitahukan jika mereka sudah mulai pulang. Selamat pagi Dek. Hari ini Adek sudah boleh pulang ya. Jangan lupa minum obatnya, jaga kebersihan makannya juga, sama minumnya biar tidak diare lagi ya Dek. Alhamdulillah, terima kasih suster. Ya, sama-sama. Jangan sakit lagi ya. Dan akhirnya PA1 dan PA3 sudah melayani pasiennya dari awal masuk hingga pulang dengan dibantu kepala ruangan dan PA2. Jadi metode primer itu metode pemberian asuhan keperawatan yang ditandai dengan adanya keterikatan yang kuat dan terus-menerus antar pasien dan perawat yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan termasuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Penugasan yang diberikan pada primary nurse atau pasien yang dirawat dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan pasien atau masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan primary nurse.